didukung oleh Iya, kembali kita lanjutkan berbincang-bincang bersama dengan Prof. Nasar di sini dan langsung saja kali ini kita juga akan mengajak Bapak Ibu sekalian bergabung bersama diskusi kami di sini. Silakan Ibu-ibu ingin bertanya apa Ibu? Silakan, iya. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Titin dari Majlis Taklim Al-Hijrah dari Kecamatan Teluk Naga. Izin bertanya Prof. Dalam surat Al-Fatihah dikatakan Allah disebut sebagai pemilik hari kiamat. Pertanyaan dari saya adalah bagaimana konsep ini dapat memperkuat keimanan seseorang dalam menghadapi berbagai ujian hidup dan ketidakpastian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Itu tadi Prof ya, semoga bukan ketakutan begitu mendengarnya tapi menambah keimanan justru. Itulah Malik Yaumiddin merupakan penanda adanya eskatologis dalam Islam. Apa itu eskatologis itu? Eskatologis ialah adanya keyakinan dalam Islam ada kehidupan sesudah kematian. Jadi hidup ini bukan hanya di dunia ini, tapi ada kehidupan yang lebih inti, lebih penting, lebih orisinal dan lebih asli. Kata Sayyidina Ali, kita hidup sekarang ini mimpi. Ya, jadi kalau kita tidur, kalau kita nanti hidup, kalau sudah mati ya, itu justru kehidupan asali, itu kehidupan inti. Jadi Malik Yaumiddin mengusari pembalasan, mengisyaratkan kita bahwa itu ada kehidupan sesudah mati, the day after. Nah, kalau kita yakin bahwa ada kehidupan sesudah mati, hari di mana kita akan bertanggung jawab terhadap seluruh perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, maka berani nggak kita melakukan dosa-dosa besar tanpa ada peringatan apapun? Kalau kita mengingat Malik Yaumiddin, pasti kita tidak ingin melakukan dosa maksiat. Ada hari pembalasan kan? Kalau kita mengingat bahwa ada hari kehidupan sesudah kematian, ada kehidupan di alam barzah, ya, kan semacam terminal ya. Terminal pertama kita itu di gudang roh, alam arwah. Lalu transit di rahim ibu tuh. Itu alam kedua namanya, rahim ibu. Lalu keluar dari rahim ibu, kita transit di dunia ini, itu disebut dengan alam fana. Ini terminal ketiga di sini. Orang tua kita sudah wafat kemarin, maka itu terminal keempat, yaitu alam barzah. Nanti kalau ditiup sangkakala kedua, bangun semua kayak mumi itu. Bangun, akhirnya kita semua menuju kepada mahsyar. Itu kehidupan terakhir, maka itu disebut dengan alam akhirat. Hari akhirat. Tidak ada lagi kematian di sana, tidak ada lagi sesudah itu. Pokoknya hari pembalasan total. Nah, kalau kita tahu bahwa ada kehidupan sesudah kematian, maka jangan sia-siakan hidupnya. Perbanyak melakukan amal, jangan melakukan dosa, maka kita akan menjadi manusia luhur di dunia dan mendapatkan surga sebagai balasannya nanti di akhirat. Amin. Oke. Masih ada lagi Ibu yang mau bertanya, silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nela Haryati dari Majelis Taklim Al-Barokah, Kapuk Cengkareng. Mohon izin bertanya, Prof. Sebagai tokoh yang ahli dalam bidang agama, bagaimana Prof menilai relevansi surat Al-Fatihah untuk generasi muda yang hidup di tengah dunia yang serba cepat dan penuh godaan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Silahkan Prof. Iya. Saya kira cukup jelas untuk bagi generasi muda, generasi milenial itu bahwa fakta membuktikan kematian itu bukan hanya miliknya orang tua, kakek nenek ya kan. Ada nggak anak muda mati?
Ada nggak bayi yang mati? Jadi kematian itu milik semua umur ya kan. Karena itu jangan memandang enteng kematian itu sekalipun usianya masih muda. Ya, kita nggak salah, kita nggak mencari masalah. Tiba-tiba ada orang yang mengemudikan mobil, remnya belum. Mati kita pada waktu itu, padahal masih muda. Salah siapa? Bukan salah kita, kan ditabrak kok. Nah, jadi persiapkan dirinya untuk bisa mati lebih awal, bisa juga hidup lebih lama. Nah, kalau hidup lebih lama, apa yang kita lakukan? Maka berpikirlah di situ. Ya, makin panjang umur tapi sedikit amal itu malah petaka, pertanggungjawabannya berat. Tapi makin pendek umur sedikit dosa, jangan-jangan itu yang terbaik buat kita kan? Kan semuanya juga orang akan mati kan? Nah, maka itu para kaum milenial ini perlu menyimak hal ini. Jangan pernah melupakan kematian, karena kematian itu selalu mengintai kita dimanapun dan kapanpun juga. Sebagai seorang milenial, justru harus berpikir masa depan. Kaitannya dengan surah Al-Fatihah ini kan sangat bagus tuh. Apapun yang kita akan lakukan, hubungkan perbuatan kita dengan Allah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kita misalnya mau pergi berdagang, baca surah Al-Fatihah, lebih mudah kok. Kita mau pergi melaut, baca surah Al-Fatihah. Kita mau terbang, baca surah Al-Fatihah. Kita mau mengajar, baca surah Al-Fatihah. Ya. Kita mau melakukan suatu pekerjaan berat, baca surah Al-Fatihah. Itu adalah akan berikan impact-nya terhadap diri kita, akan lebih mudah, akan berikan kepercayaan diri, apapun risikonya kemudian, itu pasti kita akan mudah mengembannya. Ya, saya kira gitu. Oke, jadi Prof kalau boleh tahu sebenarnya apa kandungan atau intisari dalam surat Al-Fatihah ini? Nah, begini. Pernah saya jelaskan pada pertemuan kita yang lalu, kalau seluruh kitab suci itu dikumpulkan, pemadatannya adalah surah Al-Fatihah. Termasuk kalau Quran itu dipadatkan, pemadatannya adalah surah Al-Fatihah. 7 ayat tuh. Kalau dipadatkan 7 ayat surah Al-Fatihah itu, tersimpul pada ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau dipadatkan lagi ayat pertama itu, pemadatannya terletak pada 2 kata terakhirnya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau 2 kata ini kan kita lihat bersumber dari satu akar kata yang sama kan. Ar-Rahman dan Ar-Rahim berasal dari satu akar kata yang sama, yaitu rahimah. Rahimah artinya apa? Cinta. Jadi kalau kita kumpulkan 6.666 ayat menjadi satu kata, maka kosakata itu adalah cinta. Maka itu jangan mengajar jangan memahami Al-Quran itu kitab kebencian, jangan berkomunikasi dengan orang lain itu dengan penuh kebencian, itu tidak Qurani. Quran itu cinta itu. Quran itu kitab cinta. Ya kan? Baik, Masya Allah ya. Masih banyak yang bisa kita bahas nanti mengenai surat Al-Fatihah ini, khususnya untuk menciptakan kedamaian dan harmoni antar sesama umat manusia. Nanti itu akan kita bahas selepas jeda, tetap di Hazanah Islam. Didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.